rahimahullah nafa'ana bihi wa jami'i ulumih fid-dharain amin. Wal maqalatus sabi'ah, yaitu nasihat yang ketujuh. Qala Aliun karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa fi nuskhah, dalam salinan kitab yang lain, wa qala Umar radhiyallahu anhu, yang berkata itu adalah Sayyidina Umar. Jadi ada dua pendapat di sini, ada yang mengatakan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan Sayyidina Umar. Yaitu an-ni'amu, bermula macam-macam nikmat, ai a'dhamuha, yang paling ganal nikmat, sittatu asya'a, ada 6 macam. Jadi ujar Sayyidina Umar atau ujar Sayyidina Ali, nikmat itu banyak, cuma yang paling ganal itu 6. Yang pertama al-islamu. Nah, kita dalam keadaan berislam, dalam keadaan mau ditakoni orang apa agama Islam. Nah, pagawian kita sebagai gawian orang Islam, menggawi lawan 5 waktu, berpuasa Ramadan, naik haji mun ada duitnya, ada kesempatannya, berzakat mun nya sugih sampai haul sampai nisab, dan inya bersyahadat. Nah, ini adalah nikmat yang dari Allah yang paling ganal. Karena bila Allah kada memberi, kada ada orang berjual. Nah, kemana aja kita nak menukar nih kada ada. Jadi Islam itu adalah pengakuan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Lalu kita patuh, tunduk, ma'asi lawan sidin, mau sembahyang 5 waktu. Nah, yang kada kawa diliung ti oleh seluruh yang baik sugih maupun miskin, baik siapa aja, 5 waktu kada kawa diliung. Nah, kayak itu juga bulan Ramadan puasa, bila kada ada uzur, bila ada uzur kada puasa tapi tetap diqadha. Nah, ini termasuk orang Islam. Maka orang Islam ini syarat masuk surga gitu. Jadi kada yang masuk surga itu kada agamanya Islam kada. Orang yang mau menggawi ajaran-ajaran Islam berarti ada keimanannya, cirinya ada. Bila inya kada ada iman di hati, gawiannya gawian orang Islam, itu munafik. Jarang bang terjadi nang kaya itu. Bila inya mau bersyahadat, dasar di hatinya mengakui. Bila mau hari-hari sembahyang, dasar ada iman di dadanya. Nah, kayak itu biasanya. Nah, maka ini nikmat paling ganal. Jadi kalau kita misalnya di rumah tangga melihat anak bini kita yang di rumah kita nih, ada yang kada sembahyang, nah berarti belum bujur-bujur Islam yang sempurna. Nah, belum bujur-bujur Islam yang sempurna, berarti nikmat di dirinya, nikmat Islam belum sempurna. Tapi kalau nya sudah yang bersyahadat, sudah kan sembahyang, menggawi apa yang diperintah oleh Tuhan. Nah, ini yang disebut bujur-bujur Islam yang sempurna. Nah, lalu hati di sini disuruh oleh Allah Ta'ala bersyukur. Nikmat yang halus saja disuruh kita bersyukur. Sebab bila kada bersyukur, berarti kada menggawi kewajiban. Arti bersyukur himung lawan Tuhan, karena sudah memberi nikmat ini. Nah, mahimungi atau gembira lawan Allah itu nah wajib hukumnya. Nah, menyukurinya itu hukumnya wajib. Menyukuri Islam, kayak apa caranya menyukuri Islam? Itu caranya dengan pertama hati gembira lawan Allah, kedua taat lawan Allah. Nah, itu. Lalu yang kedua, nikmat Allah yang ganal yang ada di diri kita, yaitu wal Qur'anu. Nah, wal Qur'an. Kita diberikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad Al-Qur'an. Nah, lalu Al-Qur'an ini mukjizat Nabi Muhammad yang paling agung, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an akan memberi syafaat lawan orang yang ketujuh membacanya, ketujuh mempelajarinya, ketujuh mengamalkannya. Jadi Quran itu dibaca, dipelajari, diamalkan 3. Maka mun dibaca sudah, dipelajari sudah, imbah itu pulang diamalkan pulang hukum-hukumnya, maka Al-Qur'an tadi memberi syafaat lawan orang itu. Al-Qur'an ini banyak benar, berapa surah, berapa ayat. Nah, sabuting aja ayatnya yang wajib dibaca dalam surah, dalam sembahyang, surah Fatihah.
wajib kita belajar. Dan fadilatnya itu luar biasa. Surah Fatihah fadilatnya luar biasa. Ada salah satu ayat yang paling dipadahkan agung benar dalam Al-Qur'an, ayat kursi. Nah, ini. Jadi kita nih baca ayat kursi himung benar. Kawa ma'amalakan himung benar. Lalu ayat kursi ini kenapa ayat yang paling unggul? Karena isinya mengisahkan tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, lalu unggul, jadi ulama unggul karena isinya mengisahkan sifat-sifat Tuhan. Nah, maka ayat kursi ini contohnya kita amalkan benar. Sama kita model kayak menyuhuri lawan Al-Qur'an itu. Kita amalkan ini maksudnya kita rasa bapala. Baca ayat kursi hendak guring, mati waktu guring, mati syahid. Baca beri salam, baca ayat kursi, maka di rumah nintu dihilangkan Tuhan yang kada baik yang kada baiknya. Unsur negatif, yang hantu segala macam malacongan berataan. Baca ayat kursi bila masuk ke rumah, baca ayat kursi. Nah, itu. Dan yang ketiga nikmat Allah yang ganal yang ada di diri kita ini Muhammadur Rasulullah. Nah, kita jadi umat Nabi Muhammad. Nah, umat himungnya. Kalau kita membaca sejarah lah bubuhan nabi-nabi dahulu, wani malapas pangkat jadi nabi, hendak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, seluruh nabi-nabi. Ujar nabi-nabi dahulu ulun Tuhane kada dijadikan jadi nabi kada usah. Mun kada jadi apa nyawa jarota asal jadi umat Nabi Muhammad. Nah, tapi mun kada pacang jadi apa-apa kada usah malah jadi nabi. Tapi mun pacang jadi umat Nabi Muhammad, wah ni maandak lawan pangkat nabi ini. Nah, amun kita ni kan nabi kada apa kada. Pulingas jadi umat Nabi Muhammad kan untungnya bang ya kita meminta kada juga ya ina konyo kahulu kahilir umat Nabi Muhammad sakalinya makan goreng makan goreng bahira kan kita gawin kita nih sakalinya umat Nabi Muhammad kan untungnya bang. Lalu kita misalnya kagenangan sebagai umat Nabi Muhammad wajib kita kasih himungan. Himung tuh wajib. Jangan kita model kayak sedih aja. Nangka kaya kadada nikmat yang ganal di diri kita ini Nah, ini yang jujar Tuhan kupur nikmat. Kada mensyukuri yang ada, tali hati mengganang yang kadada. Nah, apa yang kadada? Anggap belum bebini misal. Nah, kan kadada namanya belum bebini ini ya. Kadada bininya. Jadi mengganang, keingatan lawan Siti Nurbaya misalnya. Sedih hati. Nah, keingatan lawan Siti Nurhaliza, sedih hati. Nah, keingatan lawan macam-macamnya Siti nih. Nah, sedih hati. Nah, ini termasuk kupur nikmat. Padahal hati itu tempat mengganang menyaksikan nikmat Tuhan, bukan tempat untuk bersedih. Nah, lalu kita ganang-ganang, aku ini umat Nabi Muhammad. Nah, lalu himungnya itu wajib tuh. Himungnya itu wajib. Lalu kita mensyukuri yang disebut himung tadi nih. Banyak cara gawian orang bersyukur karena sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, diantaranya Nabi umatku, ciri khas sebagai umatku. Nah, orangnya penyayangan. Nah, orangnya kada pamalar. Ini bahasa kita aja. Orangnya hatinya lembut. Nah, itu ciri umatku. Nah, di antara lagi ciri umatku orangnya katujuh berbuat baik lawan tetangga. Ciri umatku juga Nabi. Nah, di antaranya lagi ciri umatku katujuh menuntut ilmu. Di antara umatku lagi nya berbakti lawan abah mamanya. Nah, ini ciri-cirinya. Sebab jangan sampai karena kita himong jadi umat Nabi Muhammad, sekalinya Nabi kada mengakui. Ya Nabi nyawa siapa? Gundul ini dong mestinya Nabi mah aku jadi umat kok. Kayak pegarang gawin nyawa. Nah, kalau kau pindah kayak itu Nah, jadi kita nih bila jahat, durhaka lawan kuitan kita, abah mama kita itu termasuk menjahati Rasulullah. Ada menggawi sembahyang 5 waktu itu seperti menjahati Rasulullah. Nah, katujuh gawian menipu orang, ngandalin orang ini menjahati Rasulullah. Nah,
Yang ini kita khawatir aja kita. Jadi kejahatan apapun hendaknya kita bertaubat. Kada bertaubat ini seperti mengganggu jasadnya, ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi lana an naqula kulla yaumin. Hendaknya kita ini hari-hari mengamalkan, mengucapkan kulla yaumin tiap hari. Hari-hari kita mengucapkan. Apa yang diucapkan? Raditu billahi rabba wa bil islami di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Itu paling jadi nabiyya wa rasula. Wa rasulan wa nabiyya boleh aja juga ada bapaknya. Cuma kita yang masyhurnya nabiyya wa rasula. Tak baca sudah kita nih ya Allah. Di hadat ada, di Wudhu Latif ada. Nah, di hadat tuh ada. Membaca ini tiap hari hendaknya kayak itu jasidin. Nabi menyuruh kayak ini. Raditu billahi rabba, ya Allah. Nah, ulun, ini kita modal kayak bapandir lawan Tuhan. Ya Allah, ulun ridha pian sebagai Tuhan ulun. Wa apaleh? Wa bil islami dina, dan ulun ridha benar, arti itu senang benar. Arti senang itu himung benar Islam sebagai agama ulun. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ulun ridha senang himung bahwa Nabi Muhammad menjadi nabi ulun dan rasul. Sebagai rasul. Nah, pas tiga ini ada. Allah sebagai Tuhan kita, berarti kita Islam. Nah, Quran sebagai imam, berarti kita orang Islam. Nabi Muhammad sebagai nabi, berarti kita orang Islam. Lalu kita sambat nang kayak itu hari-hari lah. Ini fadilatnya lah, ini fadilatnya dalam kitab Al-Adhkar kalau ada salah pada. Fadilatnya mengamalkan ini hari-hari membaca raditu billahi rabba bil islam di Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dibacanya nang kayak itu 3 kali, maka kaina di padang mahsyar yang banyak manusia tuh. Yang menurut sejarah, menurut kisah tuh keadaannya huru-haranya luar biasa. Nah, ada yang kepala jadi batis, ada yang parut jadi batis. Artinya berarti harapan aja tuh. Ada kau berdiri, mun beti lanjang sudah. Kecuali bubuhan para nabi, wali-wali Allah itu bapakayan, orang soleh di bawah payungnya Rasulullah bapakayan, kada mau untai aja kita. Nah, kalaunya orang yang misalnya yang lagi di dunia kada soleh, nah ini beti lanjang, ketahuan lah kita. Yang dahulu halus ketahuan, ketahuan, kada kau sembunyikan lagi, kelihatan dah kita. Nah, tapi kada sampat palihatin itu pang berataan tu aja. Ujar yang ada dulu sahabat Nabi kah, istri Nabi kah begisah. Kelihatanlah Nabi ini tu kada sampat lagi terlihat itu je Nabi. Saking huru-haranya itu nah. Saking huru-haranya kada sampat lagi melihat itu. Lalu kita dalam keadaan yang kayak itu, yang manusia mulai zaman awal sampai zaman akhir tak kumpul di satu tempat. Huru-haranya luar biasa, matahari sakilan pada ubun-ubun. Yang dijajak ini panas. Nah, keadaannya luar biasa, paluh keringat kita ini membanjiri kita. Ada yang sampai ingat hidung, buak, ada yang tinggalan, ada yang ingat pusat. Paluh ini nah. Belum lagi melihat ada yang berbau benar. Karenanya kebiasaannya minum arak, yang kebiasaannya berzina, macam-macam keadaannya itu huru-haranya. Nah, maka waktu itu kita jangan hendak mencari siapa-siapa, mencari yang orang parah aja ngalih. Nah, tapi ada orang yang mengamalkan raditu billahi rabban ini 3 kali hari-hari, maka orang itu Rasulullah yang mencarinya. Nah, kalaunya Rasulullah mencari kita itu mudah. Tapi kadang ngalih. Langsung bertemuan, tapi kalau kita mencari Rasulullah, nah ini ngalih. Presiden tuh mencari kita nyaman ya, kadang ngalih gak ada ya, tinggal berucap aja langsung dapat tuh, karena orang anunya sistematis dan masif kan, langsung. Tapi kalau kita mencari presiden ngalih urusannya, ngalih 1 tahun 2 tahun, namun kawa sampai proposal. Nah ini amun yang presidennya mencari nyaman. Nah itulah kena di akhirat. Lalu berikutnya lagi. Wabil Qur'ani hukman wa imama. Nah, dan dengan Quran sebagai hukum dan sebagai imam kita ridho. Di dalam satu riwayat tambahannya itu wabil Qur'ani hukman wa imama. Nah, tapi ini kada dibuat kada apa-apa.
Karena bila sudah ridho dengan Allah, itu ridho dengan segala-galanya sudah. Titik ke situ. Lalu yang keempat, nikmat Tuhan yang ganal di diri kita yang kadada orang bejual lah, yang larang benar kadada nilainya, wal afiyatu, na afiyah. Nah, arti afiyah ini selamat zahir dan batin di dunia dan di akhirat. Nah, itu afiyah. Selamat dan tentram zahir kita, batin kita di dunia dan di akhirat, ini disebut afiyah. Jadi afiyah ini lebih luas, lebih umum daripada sihat. Sihat sidin ya, sihat benar. Kada ada gangguan apa-apa, punya gula darah normal, kolesterol sadar normal. Nah, sekalinya keguguran durian. Yang dahi berdarah-darah. Nah, ini walaupun sihat tapi kada afiat. Nah, atau misalnya gagah, sihat, apiat, gagah punya selamat tepang, gagah tepang luar biasa, bahagia juga pulang misalnya, tapi masuk neraka kada apiat jenarnya. Nah, jadi ngaran afiat ini untung benar. Jadi ujar Nabi lah lawan sahabat bepandaran nih. Jadi ujar sahabat ini banyak benar dua apian wahai Rasulullah. Nah, kada kebanyakan yang dibaca nih yang dari pian nih. Nah, jadi ujar Nabi sabuting aja nyawan nah bila mintanin toh sabarataan tabuat. Nah, penentu wahai Rasulullah, was'alul afiyah. Mintalah afiat lawan Allah. Nah, bila kita minta afiat lawan Allah, itu seluruhnya sudah termasuk iman sempurna, afiat juga. Diberi Tuhan sabar yang elok tuh afiat juga. Nah, diberi syukur afiat. Jadi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afadat daimah fid din wa dunya wal akhirah. Itu ulama menyusun begitu. Bagian itu komplit sudah lengkap sudah. Amun kita nih hendak berdoa yang handap lah, tapi menyeluruh. Nabi Muhammad dahin kini minta afiat ya Nabi, minta sihat saja, sedikit sihat. Sakitnya dirampok orang di jalan, nah kada afiat jenaran ini tuh. Nah, minta afiat. Nah, maka afiat yang ada di diri kita ini nikmat yang ganal jiwa. Yang kelima wasitru, ay sitrul uyubi. Nah, ini pulang. Ganal benar nikmat Tuhan. Ditutup Allah aib-aib kita. Sitrul uyub, ditutup Tuhan aib-aib kita. Kayak malam tadi nah kita bermaksiat ini itu. Kadada Tuhan mau membongkar. Kalau pang ya Tuhan pengumuman. Utuh khutating bin utuh biyuku. Malam tadinya menggawi ini. Tahuan saalam semesta. Ada dah diam ya Allah, pada Allah Ta'ala itu basirun, alimun, raqibun. Makanya kalau mengawasi, melihat, mengetahui. Berdiam ya sidin. Kuhadangi nyawa bataubat ya Tuhan. Nah, paling kayak itu respon Allah Ta'ala tuh. Kita nih bermaksiat, nah apa respon sidin? Kuhadangi nyawa bataubat. Nah, luar biasa. Kenapa Allah berucap kayak itu? Karena Allah tuh halim. Arti halim ini lambat benar sariknya. Amun yang penyarikan kada usah ngaran halim. Memberi supan aja. Pindah menyambar-nyambar banyak nyarik itu kada usah. Nah, apalagi ngaran ada berbuat halim itu harus orangnya lambat marah. Itu lambat marah. Amun kata kau salah sedikit, cilaka aja. Wah, mau kada sesuai ini ngaran halim. Maaflah jatuh singgung ngaran dah halim lah. Nanti singgung yang tersinggung ini contoh aja. Jadi kuitan kita tuh mengarani kita ada berbuat halim supaya kita jangan penyarikan, lambat marah. Nah kayak itu halim, lambat marah itu sifat Allah Ta'ala, ngaran Allah Ta'ala. Ini penyarikan bandar. Nah, sandal aja tanpa huruf sarik. Padahal tanpa huruf nahan lawan kai kan mata kaur. Kada melihat sidin, sidin apa nih pindah bahanyar sandal kok. Nah aja sidin, yang si halim nih juga mau kai kemakai sandal kok aja. Lo besarik-sarik lah jangan. Nah jangan besarik-sarik. Kada sesuai lawan ngaran. Nah yang jadi ngaran halim ini harus lemah lembut, penyayang. Dipancing-pancing emosi kada sarik sidin malah memberi duit. Nah ini halim. Nah ngarannya. Katakanlah bila menaran halim masih penyarikan batas miyah biasa aja sudah.
Nah pengarangnya kahar. Kaharnya. Nah ini nih. Jadi Allah Ta'ala bersifat bangaran al-halim, lambat marah. Melihat ya sidin ada yang bermaksiat, ada yang kada sembahyang, tahu ya sidin. Nah apa respon sidin? Kuhadangi nyawa bertaubat. Oh luar biasa Allah Ta'ala. Nah kuhadangi nyawa bertaubat. Nah maka kita nih tahulah nikmat Allah Ta'ala di diri kita. Tuhan menutupi aib kita. Jangan kita membongkar-bongkar aib kawan. Jangan mengucik-ngucik kemaluan kawan. Nah, jangan dikucik-kucik kemaluan orang. Jangan ya kita. Kemaluan orang ngalih. Kemaluan orang juga. Jangan disingkai-singkai. Jangan. Nah, tutupi. Kenapa? Allah menutupi. Barang siapa membongkar-bongkar, mengucik-ngucik kemaluan orang, maka kemaluan inya dibongkar Allah Ta'ala. Barang siapa menutup kemaluan orang, kemaluan inya pun ditutup Allah Ta'ala juga. Sampai ke akhirat ditutup Tuhan. Penutupan terhadap kemaluan aib kita, ujung-ujungnya dengan ampunan Allah. Nah, nangka andam yang terakhir, nikmat yang paling ganal di diri kita, yang kita tuh wajib menyukurinya, wal ghina anin nas. Nah, ini kalau ada di diri kita, ghina anin nas, biar hidup seadanya, tapi kita kada pernah bersifat tamak, kada mengharap lawan pemberian orang. Nah, cukup ya kita untuk kita aja, kada ada istilah hendak yang mengharap tamak rakus. Lah ini ghina anin nas kita. Nah, tapi umurid dunia pada perkara urusan dunia. Namun ada nangka ini umani gunal benar. Nah, jadi kita dibully aja berharap tapi lawan Tuhan. Boleh aja meminta tapi lawan Allah. Boleh aja tomak tapi lawan Allah. Tomaknya itu lawan Allah. Hendak nintu ya Allah, ulun hendak nini. Nah, kayak itu gitu. Jangan mengharap lawan manusia. Sebab bila mengharap lawan manusia ini termasuk penyakit hati. Nah, lalu ada orang soleh, hatinya tadi berharap ganal, meminta permintaan yang ganal, tapi kepada Allah, kada kepada manusia. Nah, ini luar biasa. Nah, ini kita ibadah yang ditulis Tuhan. Jadi pian mau duduk nah, ditulis malaikat ibadah terus tak. Kenapa? Di hati ganal harap lawan Tuhan. Jadi disuruh kita mengganali dan membanyaki harap lawan Allah Ta'ala. Nah, menghadang-hadang harap, menghadang-hadang nikmat, menunggu-nunggu keluasan dari Allah Ta'ala. Nah, ini disuruh nang kayak ini. Nah, ternyata kita kadang bersifat tamak. Ini nikmat ganal. Melihat orang berisi pesawat terbang, kada ada kita mehiriakan. Melihat orang berisi mobil yang harga 10 miliar misalnya, kada ada kita mehiriakan. Melihat orang kawin pulang, maka hanya mbah kawin semalam, kawin pulang, kada ada kita mehiriakan. Biasa ya. Nah, melihat orang rumah ganal kayak lapangan mati kayak luasnya, kada ada kita mehiriakan. Nah, malah kita bersyukur lawan yang ada karena sudah merasa sugih. Kada ada lagi mengharap sesuatu lawan manusia, ada mengharap juga lawan Allah Ta'ala aja. Nah, ini ganal benar, luar biasa gitu. Dalam urusan dunia. Nah, jadi urusan dunia ini kadang kita ini bisa hinip jauh orangnya tapi sakit hati terus. Kenapa sakit hati? Hati belum kaya. Nah, makanya disuruh kita sugih hati. Paling penting benar. Ada orang sugih sudah harta, tapi karena hatinya masih belum sugih, kayak orang miskin. Hubungan benar. Anas, daripada Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, yaqulu rabbukum bil hadisil qudsi. Jaran Nabi nih berkata Tuhan kalian dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla qalbaka ghinan. Nah, wahai manusia, jar Allah, kosongkan hati engkau. Maksud kosongkan ini, ada akan waktu engkau untuk beribadah lawan aku. Jangan sampai waktu engkau 24 jam kada ada untuk menuntut ilmu, kada ada untuk beribadah. Bila ada waktu engkau ada segan menuntut ilmu, segan beribadah, ada diatur waktu amla qalbaka gina. Aku andak di hati engkau perasaan kaya hati. Nah, jadi orang yang hati rasa miskin jatuh harus pada sugih memang
inya di hatinya tadi atau di dalam aktivitasnya tadi kadada urusan menuntut ilmu lawan beramal, kadada saking beribadah lawan Tuhan, maka hatinya tadi selalu miskin terus. Jadi ini resepnya, mun hendak hati kita kaya, Tuhan mandak nang kaya itu, maka kita hendaknya membagi waktu. Ada waktu menuntut ilmu, ada waktu beramal beribadah. Maka Tuhan andaki kaya di hati kita. Wa amla yadaika rizqa. Bukan hanya hati yang diandak Tuhan kaya hati, tapi Allah penuhi di tangan engkau rizki. Diatur waktu, karena yang maha memberi rezeki itu Allah. Ya ibna Adam, wahai manusia, umum benar nih manusia nih, la taba'at anni, jangan engkau menjauh lawan aku. Apa maksud menjauh? Menuntut ilmu kadang mau, beribadah kadang mau, itu maksud menjauh lah. Amla qalbaka, bila nyawa kadang mau menuntut ilmu, kadang mau beribadah lawan aku. Amla qalbaka, aku penuhi hati engkau fakran, rasa miskin terus. Nah, wa amla yadaika syuglan, dan aku penuhi kesibukan engkau dengan kesibukan terus. Jadi tangan nyawa tuh hingga sibuk ya terus, macam-macam urusan kada ada uyuh-uyuhnya kita, urusan yang kada bermanfaat nih. Nah, sibuk ya terus. Wal aja. Bapaknya wak kok sibuk ya. Padahal nonton TV namanya sibuk juga. Nah, jadilah ini nah anunya, rahasianya. Bila kita hendak hati ini kaya dan rezeki itu dasar ada di tangan, ada kita menyediakan waktu untuk lawan Allah Ta'ala. Nah, apa caranya dengan Allah Ta'ala ini bergaul? Nuntut ilmu, lawan mengamalkan ilmu itu aja. Ilmu, amal ilmu itu aja. Nah, bergaul dengan Allah Ta'ala kayak itu. Rawahu at-Tabrani wal Hakim. Amalan hati kita miskin dan rezeki kita seret. Nah, jangan menuntut ilmu, jangan beramal itu aja amalannya. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع عنك ورم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.